Sang ayah, Harikis, dengan nada bergetar mengungkapkan betapa sunyinya rumah mereka sekarang. Tidak ada lagi sang pengarah ide dan tema foto lebaran yang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya. Tidak hanya kematian tragis cucu komedian Betawi almarhumah Empok Nori, media sosial juga dipenuhi berbagai kisah viral di momen lebaran. Beragam cerita mengejutkan hingga mengiris hati justru hadir menyapa ruang publik. Mulai dari kemewahan yang memukau mata hingga duka mendalam yang masih menyisakan air mata. Inilah serba-serbi lebaran yang menjadi sorotan tajam netizen, versi Silet. 1. Tidak ada lagi VD di momen lebaran hingga Kenan Nasution yang cabut kasasi gugatan lagu Nuansa Bening. Di tengah gema takbir yang masih terasa, momen lebaran tahun ini menjadi yang paling berat bagi keluarga besar Vidi Aldiano. Tidak ada lagi sosok Vidi yang biasanya menjadi pusat perhatian. Kerinduan terasa begitu menyesakan, mengingat ini adalah pertama kali mereka merayakan hari kemenangan tanpa kehadiran sosok Vidi di tengah-tengah keluarga. Sang ayah, Harikis, dengan nada bergetar mengungkapkan betapa sunyinya rumah mereka sekarang. Tidak ada lagi sang pengarah ide dan tema foto lebaran yang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya. Jadi nggak ada ide. Ada ide nggak kalian? Fotonya tema apa? Kita tuh temanya kan tiap tahun beda-beda. Musisi lah, tema tukang masak, tema tukang kopi, tema nelayan. Tahu tuh Vidi tuh temanya aneh-aneh. Dia ke tempat kami di Bintaro, terus kita siapin makanan. Makanannya juga aneh-aneh lah. Ada sop buntut lah, ada bakso lah, ada. Kalau opor dan lain-lain dibawa oleh ibunya Sila. Karena dia nggak pernah mau diganggu di CPT, mungkin masih dalam mode mute. Di lain sisi, sebuah keputusan mengejutkan datang dari musisi senior Kenan Nasution terkait kelanjutan konflik hukum lagu Nuansa Bening. Ya, secara tiba-tiba pihak Kenan Nasution memilih untuk mencabut permohonan kasasi di Mahkamah Agung atas gugatan terhadap mendiang Vidi Aldiano. Padahal, secara aturan hukum, proses persidangan perdata sebenarnya tetap bisa berjalan, meskipun pihak tergugat telah meninggal dunia dengan diwakili oleh ahli waris. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi alasan pihak Kenan memilih untuk mencabut gugatan tersebut? Kami akan mencabut proses kasasi yang sedang berjalan di Mahkamah Agung saat ini. Apakah itu dibenarkan secara hukum? Ya, dibenarkan secara hukum. Tidak otomatis berhenti, tapi ketika pemohon kasasi atau kuasa hukumnya ingin mencabut proses kasasi itu, maka proses kasasi itu dapat dicabut atau dibatalkan sepanjang belum ada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas kasasi tersebut. Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa Silet RCTI. Suasana lebaran yang penuh kemewahan dan keceriaan hadir dari kediaman sang Inces, Syahrini. Ya, untuk pertama kalinya, Syahrini merayakan Hari Raya Idul Fitri di Jakarta dengan menggelar open house meriah di kediaman megahnya. Tak lupa, ia juga memamerkan deretan hidangan lebaran khas keluarga yang sangat menggugah selera. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah kehadiran Baby Mochi. Netizen dibuat gemas bukan main saat melihat Baby Mochi memakai baju lebaran seragam dengan mama papanya. Berlebaran, pakai baju raya berlebaran. Gitu Cina.
masakan mama kan. Jadi Ran minta ketupat sayur, minta rendang, semur, sambal goreng ati gitu-gitulah. Terus ngelihat perkembangan Mochi kan, lucu banget. Udah bisa bilang mama, lucu banget. Suasana haru dan hangat menyelimuti keluarga besar Haji Faisal pada momen Lebaran tahun ini. Setelah menunaikan sholat Id dengan penuh hikmat, agenda utama keluarga adalah berziarah ke makam mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Di sana, Galaska yang tumbuh semakin pintar tampak sangat menyentuh hati saat bocah menggemaskan itu dengan lembut menaburkan bunga dan memanjatkan doa di atas pusara kedua orang tuanya. Namun usai menuntaskan kerinduan di makam, suasana pun berubah menjadi sangat meriah saat keluarga ini kembali ke rumah. Fuji yang kini menjadi idola milenial tampak turun langsung membagikan THR di depan kediaman sang ayah. Antusiasme warga sangat luar biasa hingga menciptakan antrean panjang yang berdesak-desakan hanya demi mendapatkan salaman dan ampau dari sang selebgram. Rihin. Nah, pinter. Habis biasanya. Mana ini? Aku bikin nasi. Gimana sih Mas? Agenda tahunan. Emang sholat tahajud kan ya? Ya sifatnya semuanya itu saling berbagilah di saat itu. Nah itulah momen Lebaran itu. Nah itu juga yang terjadi di rantau di sini. Artinya di Jakarta ya kita sama anak-anak. Keluarga De Lemos menyambut pagi kemenangan di Hari Raya Idul Fitri kali ini dengan penuh sukacita. Momen kebersamaan dimulai saat seluruh keluarga berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid terdekat. Usai sholat Id, Kade dan keluarga langsung bergegas kembali ke rumah. Suasana Lebaran semakin terasa dengan tersajinya beragam hidangan khas yang menggugah selera dan menjadi ikon setiap tahunnya. Pada momen spesial kali ini, Kade dan keluarga tampak kompak dengan outfit pertama yang serasi. Krisdayanti terlihat anggun dengan busana yang senada bersama putrinya Amora.